Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, melanjutkan pembahasan yaitu tentang sikap ahlu sunnah terhadap ahli bid'ah pada halaman 52 tentang khawarij, bahwasanya mereka yaqtuluna ahlal islami wa yada'una ahlal awthan. Mereka khawarij membunuh orang Islam namun membiarkan para penyembah berhala. Bisa jadi kaum penyembah berhala selamat dari tangan kelompok ini, sedangkan orang yang beriman justru harus berhadapan dengan pedang-pedang mereka. Dan hal itu benar-benar terjadi. Hal serupa dilakukan juga oleh Syiah dan firqah-firqah sesat lainnya. Makanya ada hadis yang sahih yang menyatakan bahwasanya sekiranya Rasulullah SAW hidup pada zaman khawarij banyak, jumlah khawarij banyak, maka beliau mengajak kaum muslimin untuk memerangi kaum khawarij. Salafus salih juga memboikot ahli bid'ah. Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu misalnya, dia menghukum Sabigh bin Asal atas perbuatan bid'ahnya. Sabigh bin Asal al-Hanzali pernah berkata kepada Khalifah Umar ibn Khattab tentang arti Az-Zariyat yang tertera dalam surat Az-Zariyat. Kemudian Umar menjawab, yang dimaksud adalah angin. Kalau aku tidak mendengar penjelasan itu dari Rasulullah, tentu aku tidak akan mengatakannya. Kemudian Sabigh bertanya lagi, apa yang disebut al-hamilati? Umar menjawab, awan. Sabigh terus bertanya kepada Umar tentang hal-hal yang tidak penting dan dianggap sebagai pertanyaan bid'ah. Kenapa disebut pertanyaan bid'ah? Karena pada zaman Umar bin Khattab tidak ada yang pernah bertanya hal semacam ini. Tidak ada yang pernah bertanya semacam ini. Maka Umar menyuruh seseorang agar mencambuk Sabigh sebanyak 100 kali. Setelah lukanya sembuh, ia dicambuk lagi sebanyak 100 kali sebagai hukuman atas perbuatan bid'ahnya. Setelah itu Umar memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari agar melarang Sabigh berkumpul bersama masyarakat. Kenapa demikian? Faedahnya adalah supaya masyarakat tidak terkena syubhatnya, selamat dari syubhat dia. Kenapa demikian? Karena untuk menjaga agama ini supaya tidak dirusak oleh manusia rendahan seperti dia. Begitu juga sikap Ibnu Umar kepada orang yang mengingkari takdir. Jadi Abdurrahman al-Himyari rahimahullah dengan ada dua orang dia menghadap, dia menemukan seseorang berkata bahwasanya Allah itu tidak tahu kejadian sesuatu kecuali kejadian itu telah terjadi. Gitu. Itu perkataan dia. Nah, kemudian terdengarlah oleh Abdurrahman al-Himyari dan salah satu sahabatnya. Kemudian beliau berdua ini melakukan perjalanan menuju Mekah untuk melakukan perjalanan haji.
manasik haji. Dan kemudian juga mereka berharap akan bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi atau tabi'in, ya, karena Rasulullah SAW sudah wafat. Nah ternyata Abdurrahman Al-Himyari dan salah satu sahabatnya juga itu bertemu dengan Ibnu Umar di Masjidil Haram. Kemudian ketika bertemu dengan beliau radhiyallahu anhu, Abdurrahman Al-Himyari menceritakan apa yang terjadi di Baghdad, yaitu seseorang mengingkari takdir Allah dengan mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu tidak diketahui oleh Allah kecuali Allah akan mengetahui setelah terjadinya sesuatu. Jadi misalkan, ya, Allah itu tidak tahu kapankah, ya, daun itu jatuh. Allah akan tahu ketika daun itu jatuh. Paham ya maksudnya, ya? Nah akhirnya, ya, hal itu disampaikan kepada sahabat yang mulia yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, apabila kamu bertemu dengan orang yang mengingkari takdir, beritahukanlah kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Kenapa demikian? Karena perkataan itu tidak pernah beliau dengar dari Nabi SAW dan para sahabat. Artinya apa? Perkataan ini adalah perkataan bid'ah. Terlebih lagi apa yang dia katakan itu adalah perkara akidah, ya. Dan mereka pun harus berlepas diri dari Ibnu Umar. Yang kita tahu bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di antara salah satu ciri beliau itu ingin betul-betul mengikuti langkah Nabi SAW. Bahkan suatu saat ketika Nabi SAW itu berjalan, Ibnu Umar itu mencoba untuk menapaki daripada bekas kakinya Rasulullah SAW. Ya. Di dalam perkataan yang lain, Ibnu Umar mengatakan mereka itu, amalan mereka tidak akan pernah diterima. Orang yang mengatakan demikian, kecuali setelah mereka itu beriman terhadap takdir. Bahkan jikalau mereka itu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan pernah menerima mereka selama mereka tidak mengimani tentang takdir Allah. Inilah perkataan hebat dari para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka sangat mengerti sekali dan faham tentang agama Islam. Ketegasan sikap terhadap ahli bid'ah seperti nukilan sebelumnya sudah menjadi salah satu ciri khas para ulama ahlu sunnah. Misal lainnya adalah sikap mereka terhadap tokoh Jahmiyah, yaitu Jaham bin Safwan. Para jamaah sekalian, banyak sekali di dalam buku ini disebutkan beberapa tokoh. Syukran. Maka saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kemudian pada antum untuk merujuk kepada beberapa kitab. Di antaranya adalah Mulia dengan Manhaj Salaf Al-Ustadz Yazid Jawas, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Ustadz Yazid Jawas. Kemudian Syarah Aqidah Salaf Syekhuna Abdul Hakim Hafizahullah Ta'ala. Itu. Dan banyak lagi buku-buku terjemahan seperti Al-Imam Al-Barbahari Syarh Sunnah. Di sana disebutkan semua. Laki-laki ini dibunuh karena mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, meyakini bahwa surga dan neraka tidak kekal, dan menyerukan kesesatan-kesesatan lainnya, ya. Di dalam kitab Maqalat Islamiyyin dan Lisanul Mizan, Jaham bin Safwan dibunuh oleh Salim bin Ahwaz Al-Mazini di akhir masa pemerintahan Bani Umayyah. Kenapa dia dibunuh? Ya karena telah menyelisihi prinsip daripada ahlu sunnah wal jamaah, ya. Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan sekedar ikut duduk di majelis ahli bid'ah pun dilarang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu falaqad taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin.
apabila engkau Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Ini larangannya, jelas sekali. Ya, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menerangkan bahwa ayat ini mengandung nasihat yang sangat penting bagi orang yang masih berpendapat boleh duduk bersama ahli bid'ah. Dan itu sering sekali saya dapati, ya, betapa salah seorang ustadz kita yang masyhur, ya, tidak mungkin saya sebutkan di sini. Dan dia sering sekali duduk, walaupun duduk doang, ngopi, ngeteh dan lain sebagainya, itu akhirnya menjadi fitnah. Itu foto-foto yang beredar menjadi fitnah. Karena memang larangan agama melarang demikian, untuk duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Ya. Padahal mereka menyimpangkan kalam Allah, mempermainkan Al-Quran dan Sunnah, dan memahami keduanya berdasarkan hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak lagi sesat. Terkecuali jikalau ingin menasihati, maka nasihatilah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi yang sudah menasihati ahli bid'ah itu sulit. Kenapa? Karena iblis lebih mencintai bid'ah dan ahli bid'ah daripada maksiat. Gitu. Apabila seorang belum sanggup mengingkari dan mengubah keadaan ahli bid'ah, maka minimal ia tidak ikut duduk bersama mereka. Ini minimal. Ya. Inilah sikap termudah yang dapat dilakukan terhadap mereka, sebab kehadiran seorang yang terpandang di masyarakat dalam majelis ahli bid'ah berpotensi dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Dan itu memang terjadi, seperti yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Foto-foto itu beredar, Masya Allah. Dan kemudian banyak sekali orang-orang yang sok bijak, ya, mereka saja bersatu. Dan tidak mungkin bersatu di atas berbeda akidah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya jikalau ingin menyatukan kaum muslimin, satukan dulu pokoknya, prinsipnya dulu disatukan. Gitu. Seperti halnya pondasi masjid ini kan sama semuanya, membentuk kotak seperti ini. Dan tidak mungkin ketika temboknya berbentuk kotak seperti ini, kemudian Kemudian temboknya pondasinya itu tidak lurus. Tidak mungkin. Ya. Paling mudah untuk menyatukan kaum muslimin itu satukan dulu akidahnya, prinsip akidah mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mungkin orang bersatu di atas prinsip yang berbeda. Ya. Seseorang itu tidak akan pernah bersatu di atas prinsip yang berbeda. Buktikan saja, jangankan perkara agama, perkara dunia saja itu bikin hancur lebur, terlebih lagi masalah agama. Boleh jadi orang itu tidak terpengaruh oleh syubhat yang dilontarkan di majelis mereka, tetapi kehadirannya dapat membuat orang awam berpikiran bahwa syubhat tersebut adalah kebenaran. Ya. Jika sudah demikian, mudarat kedatangannya ke majelis ahli bid'ah lebih besar daripada sekedar mendengarkan kemungkaran. Jadi ada skala prioritas di dalam duduk dengan ahli bid'ah. Asy-Syaukani melihat sendiri majelis-majelis yang menyesatkan ini dalam jumlah yang banyak sekali. Beliau pun bangkit untuk membela kebenaran dan menumpas kebatilan semaksimal mungkin. Dan ajibnya ahlu sunnah wal jamaah itu tidak pernah mengingkari sebuah kebid'ahan, kesyirikan itu dengan kekerasan, tidak pernah. Ya. Berbeda dengan ketika ahlu sunnah wal jamaah itu, ya, kajian dibubarkanlah dan lain sebagainya, dan itu sering sekali kita lihat di media massa seperti itu. Tapi kalau kita tidak sepaham dengan mereka, kita bantah dengan ilmiah. Dan kita tidak pernah yang namanya ketika kita dikatakan ini dan itu, kita tidak pernah itu merusak mereka, itu tidak pernah.
Ya, fasilitas-fasilitas misalkan masjid dirusak dan lain sebagainya kita nggak pernah. Kenapa demikian? Karena kita mentaati Allah dan Rasulnya di dalam berdakwah. Ya. Kalau dikatakan ini dan itu, makanya para jamaah sekalian, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka itu dikulitin dalam masalah pribadi mereka itu tidak pernah marah. Kenapa? Setiap manusia pasti ada kelemahan. Tetapi jikalau yang dikulitin adalah pemahaman tentang manhaj salaf, mereka baru bangkit. Terutama juga tentang Islam, ketika mereka itu menghina Islam, maka mereka itu para Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang terdepan dalam membela Islam. Ya, membela Islam. Nah, barang siapa memahami syariat yang suci ini dengan sebenarnya, niscaya ia akan mengetahui bahwa bahaya duduk bersama ahli bid'ah berkali-kali lipat dibandingkan duduk bersama orang yang bermaksiat kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang diharamkannya. Karena orang-orang yang melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, sebenarnya mereka dalam hati mereka tahu kalau ini haram. Khamar itu haram, zina itu haram, mencuri itu haram, molimo itu haram, tahu mereka itu. Contohnya saja orang yang ngerokok itu tahu kok kalau rokok itu nggak baik. Sejak kapan dokter mengatakan bahwasanya rokok itu membantu biar pikiran fresh? Kalau sekiranya aja, maka rokok itu salah satu terapi supaya orang tidak stres. Walaupun di satu sisi lain memang betul, kadang orang yang stres itu rokok itu hilang stresnya, tapi kesehatan dia itu terancam. Makanya kata Ustadz Yazid itu, beliau mengatakan hidung ini ini adalah untuk menghirup udara yang Allah berikan pada kita, bukan cerobong asap. Ya kan, hebatnya seorang perokok itu kan kalau dia keluarnya dari mana? dari hidung. Ya. Kalau dia ngerokoknya diisapnya dari mulut kemudian dikeluarkan dari mulut, itu baru muqaddimah dia, nyubi. Dia baru bisa ngerokok. Terlebih lagi jikalau ditandai dengan batuk, oh berarti baru ngerokok dia itu. Kadang nggak masuk akal juga orang ngerokok itu disedot dikeluarin lagi, buat apa gitu loh. Ya, nah. Dan saya dulu adalah mantan perokok juga. Nasallallahu salamata wal afiyah. Apalagi bagi orang yang ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah belum mumpuni, wah ini rawan terkena syubhat. Syubhat. Makanya syubhat itu jangan didekati, tapi dijauhi. Ia rentan terpengaruh dengan kedustaan mereka yang nyata-nyata merupakan kebatilan. Kebatilan tersebut kemudian membekas di hatinya sehingga sulit untuk disembuhkan dan dihilangkan. Akibatnya ia pun beramal berdasarkan pemahaman batil ini sepanjang umurnya dan menemui Allah dalam kondisi meyakininya sebagai kebenaran. Wal'iyadzubillah. Padahal amalnya itu termasuk kebatilan yang paling besar dan kemungkaran yang paling hebat. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu duduk bersama pengikut hawa nafsu karena hatimu akan menjadi sakit. Dan itu terbukti. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Fudail bin Iyad berkata, aku mendapati orang-orang terbaik dan semuanya begitu mengagungkan sunnah. Mereka melarang kita bersahabat dengan para ahli bid'ah. Al-Hasan Al-Basri berkata, janganlah kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu, janganlah berdebat dengan mereka dan janganlah mendengarkan perkataan mereka. Salah satu muridnya yang menjadi gembong daripada Mu'tazilah, yaitu Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini dulunya adalah muridnya Al-Hasan Al-Basri. Makanya kadang gurunya sahih dalam manhaj dan akidah tidak menjamin muridnya sama. Atau sebaliknya, gurunya yang termasuk ahli bid'ah tidak menjamin muridnya juga sama.
Ya, contoh Al-Imam Abdul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, Imamul Haramain. Beliau menjadi Imamul Haramain selama 4 tahun. Suatu saat beliau itu mengisi kajian di Masjidil Haram, karena beliau kan Imam Masjidil Haram. Dan beliau adalah seorang Asy'ari Tulen. Kemudian beliau menjelaskan tentang keyakinan beliau yang mengingkari keberadaan Allah itu di atas langit, di atas arsy. Nah, di dalam majelis beliau itu ada muridnya namanya Al-Hamadani. Ketika Imamul Haramain menjelaskan bahwasannya dia mengingkari Allah itu di atas arsy, di atas langit. Kemudian Al-Hamadani mengatakan, "Da' ya Syekh, tinggalkanlah perkataan antum ini." Iya, langsung menyela karena ini hal akidah gitu. "Da' ya Syekh, tinggalkanlah perkataan imu wahai Syekhuna. Bagaimana keadaanmu ketika engkau dalam berdoa kemudian engkau mengatakan ya Allah, kemana hatimu?" Ya, ditanya oleh Al-Hamadani demikian, kemana hatimu ketika engkau berdoa ya Allah, kemana hatimu? Ya. Seketika itu dia itu bimbang luar biasa dan langsung memberhentikan majelisnya beliau. Karena apa? Karena dibuat bingung dengan pertanyaan Al-Hamadani, sehingga beliau mengatakan hayyarani Al-Hamadani. Hamadani itu membuatku bingung. Iya. Berarti di sini akidah yang sahih punya siapa? Yaitu muridnya. Ya. Lebih dari itu, sebagian ulama melarang umat Islam menimba ilmu dari ahli bid'ah. Larangan ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis sa'ati an yaltamisal ilmu 'indal asaghir." Sesungguhnya di antara tanda akan datangnya hari kiamat adalah seorang menimba ilmu dari asaghir. Ya. Nah, asaghir di sini para sahabat radhiyallahu anhum ya menjelaskan, menurut Abdullah bin Mubarak rahimahullah, yang dimaksud asaghir di sini adalah ahli bid'ah. Tetapi para ulama kemudian menjelaskannya, jikalau ada beberapa yang ilmu yang boleh dipelajari dari mereka itu seperti bahasa Arab itu boleh. Bahasa Arab itu boleh. Al-Qur'an juga boleh. Tajwid juga boleh. Tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Mereka tidak menjelaskan akidah mereka dalam majelis itu. Ya. Misalkan bahasa Arab, ya, menjelaskan bahasa Arab dari pelajaran pertama sampai terakhir. Nah, dari pelajaran pertama sampai terakhir itu dia tidak menjelaskan tentang akidah dan manhajnya dia. Ya. Jikalau dia menjelaskan tentang manhaj dan akidah dia yang menyimpang itu, maka haram juga untuk belajar pada dia. Ya. Misalkan di salah-salah pelajaran, entah pelajaran 5 atau 10 dan seterusnya, kemudian guru tersebut mengatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana tempat. Ya. Kalau jelas kita mendapati hal seperti itu, maka haram juga untuk belajar pada dia. Ya. Makanya kadang saya tidak habis pikir kenapa sebagian kita itu yang sudah mengenal manhaj salaf ini tetap mau belajar dengan mereka. Terlebih lagi yang menjadi ciri khusus, ciri utama dakwah salaf itu kan akidah. Ya, dakwah akidah. Ya. Makanya banyak sekali ustadz itu yang diatur oleh orang-orang kaya, terutama emak-emak itu. Mereka itu kajiannya adalah kajian rumah tangga tok itu. Ya. Akhirnya apa? Ustadznya juga mau karena dikasih amplop yang isinya luar biasa, lebih dari 2 digit. Gitu.
Ya sami'na wa ata'na. Dan itu saya lihat sendiri, dan juga cerita dari sebagian ustadz-ustadz yang lain seperti itu. Padahal agama ini adalah agama milik Allah, jangan diatur. Makanya pernah saya juga diundang untuk mengisi kajian, saya bilang untuk jadwal judulnya biar saya, karena yang menguasai daripada pembahasan itu saya. Dan saya juga tahu tentang keadaan daripada mustami' yang datang. Kalau mereka tidak tahu akidah yang sahihah ini dan akidah yang benar ini, saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap mereka. Maka saya tidak mau. Nah, yang ke-10, prinsip dalam memboikot ahli bid'ah. Sebelumnya disinggung bahwa Nabi SAW pernah memboikot Ka'ab bin Malik dan sahabat yang lainnya karena tidak ikut serta dalam perang Tabuk tanpa uzur syar'i. Mereka bertiga tidak mengikuti perang Tabuk itu tanpa uzur syar'i. Beliau memerintahkan agar para sahabat ketika itu agar turut memboikot ketiga orang ini. Ya. Umar bin Khattab juga memboikot Sabir setelah menjatuhkan hukuman cambuk terhadapnya. Nah, bagaimana pengamalan daripada boikot ini kepada seseorang? Misal, antum sudah lama, bertahun-tahun lamanya mengenal manhaj salaf. Kemudian antum mempunyai seorang yang di luar manhaj salaf dan dia itu sangat mendengungkan daripada bid'ah yang dia amalkan. Kemudian antum berusaha untuk menasehati dia, dan itu berjalan sangat lama sekali, bertahun-tahun lamanya. Nah, yang hal semacam ini, boikot itu bisa antum lakukan. Boikot yang semacam ini dengan keadaan yang semacam ini bisa antum lakukan. Gitu. Ya. Nah, ini tidak masalah, ada maslahatnya. Karena apa? Maslahat dan mudaratnya itu hanya terjadi pada mereka berdua. Tapi kalau masyarakat yang belum memahami dengan baik, boikot itu tidak ada manfaatnya. Tahdzir juga nggak ada manfaatnya. Gitu. Ya, maka dengan keadaan yang pertama tadilah boikot itu bisa diamalkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa berdasarkan fakta sejarah tersebut, para ulama menekankan perihal keharus memboikot ahli bid'ah yang menunjukkan tanda-tanda kesesatan dan mengajak masyarakat agar mengikutinya serta melakukan dosa besar secara terang-terangan. Ya. Karena bid'ah itu sesungguhnya dosa besar. Adapun orang yang melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi dan merahasiakan perbuatan bid'ahnya sementara kedua hal itu tidak sampai menjerumuskannya kepada kekafiran, maka orang ini tidak diboikot. Ya. Jadi boikot diperlakukan pada orang yang mengajak kepada bid'ah saja. Boikot sendiri merupakan bentuk hukuman, dan hukuman hanya diberikan atas orang yang terang-terangan bermaksiat baik dengan perbuatan maupun ucapan. Ya. Pemboikotan terhadap ahli bid'ah tidak disyariatkan apabila ternyata mereka tidak mau menghentikan bid'ahnya, bahkan semakin menjadi-jadi, sementara orang yang memboikotnya berada pada posisi yang lemah sehingga mafsadat pemboikotan lebih besar daripada maslahatnya. Dan itu terjadi juga yang seperti yang saya lihat juga. Ya. Yang kita tahu ada seorang ustadz besar di Indonesia ini, ya, dan beliau dari luar Jawa, dan beliau sudah melanglang buana di seluruh Indonesia, insyaallah ta'ala. Tapi terkait pemahaman dan agamanya itu ada sedikit akidah atau mungkin banyak
akidah yang melenceng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ada juga pada dia itu akidah-akidah yang kita tahu dengan akidah Asy'ariyah dan seterusnya. Kemudian saya melihat di video tersebut, potongan video tersebut, ada seseorang yang membantah tentang perkataan dia. Ya, membantah tentang perkataan dia. Dan memang harus seperti itu. Ketika seseorang melakukan kesalahan secara terang-terangan, dibantahnya, dinasihatinya juga terang-terangan. Karena apa? Apa yang dia lakukan itu sangat berbahaya terhadap masyarakat. Nah, kemudian ada seseorang yang mengikuti pengajian beliau, ya, membantah, orang yang membantah perkataan beliau secara ilmiah. Dia mengatakan, ente cari panggung ya, karena yang ente bantah adalah ustadz besar Indonesia, cari muka ya, dan seterusnya, atau perkataan semacam itu. Ya. Nah, hal itu saya tanyakan kepada Syekh Malik, bagaimana Syekh menurut antum tentang perkataan orang semacam ini? Kata beliau, teruslah untuk membantah. Ya. Karena apa? Dia telah menyebutkan suatu kesalahan secara umum, maka harus dibantah dengan umum juga. Dan pernah terjadi juga seorang, ya, dalam banyak perkataan dia itu sangat menyimpang jauh dari Islam. Ya. Kemudian dia berhadapan dengan seseorang yang membantah dia, tapi dari segi gelarnya itu lebih rendah. Ya. Yang membantah dia adalah S1, sedangkan yang dibantah sudah doktor. Nah, kemudian si doktor ini yang dibantah itu mengatakan apa? Ente itu masih di bawah saya. Ente baru S1, saya sudah doktor dan saya sudah berpengalaman. Apa paham ente apa yang saya sampaikan? Kemudian saya tanyakan hal semacam itu kepada Syekh Malik. Ini yang namanya kesombongan itu yang kayak gini. Ya. Kesombongan itu seperti ini. Makanya orang-orang sombong dalam masalah agama itu justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat sombong itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Itu sombong. Kebenaran itu bisa datang dari siapa saja, tanpa melihat apa? Gelar. Ya. Banyak sekali di luar sana gelarnya doktor, profesor, tapi bodoh masalah agama. Di Indonesia juga sama, profesor, doktor, tapi bodoh masalah agama. Banyak sekali. Nah, dalam kondisi begitu, pendekatan persuasif adalah pilihan yang tepat dibandingkan pemboikotan. Karena pemboikotannya nggak ada manfaatnya di sini, akan malah menambah menjadi sesat. Maka hukuman boikot mungkin tepat bagi kondisi tertentu, namun belum tentu tepat pada kondisi lainnya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW melakukan pendekatan persuasif terhadap sejumlah pemuka suku, yaitu dengan meluluhkan hati mereka. Nah, inilah yang disebut dengan taklif. Ya. Atau juga orang yang menjadi gembong seseorang untuk melakukan, misalkan kajian-kajian sunnah itu dibubarkan, kita tahu siapa yang memprovokasi, tahu istilahnya apa ya? Kalau tangkap itu, diculik itu terlalu keras itu. Diajak ngopi. Istilahnya apa? Diajak ngopi. Kemudian tanya apa maunya dari dia, kok bisa membubarkan kajian itu, apa maksudnya? Dan biasanya para jamaah sekalian, orang-orang yang membubarkan kajian itu ternyata dia tidak pernah kajian. Seperti saya,
Di musola yang dekat rumah saya itu dari tahun 2016 itu saya ngajarkan di situ. Kemudian terjadilah reshuffle atau mungkin refreshing istilahnya. Pergantian daripada takmir musola itu. Nah, ternyata orang-orang yang menginginkan tidak ada kajian di situ itu orang-orang yang tidak pernah sholat di situ. Dan orang-orang yang tidak pernah ngaji di situ, sholat aja nggak pernah, apalagi ngaji, kan begitu. Akhirnya saya bilang kepada mertua, karena beliau mendengar, ngeten loh Pak. Ya. Ternyata orang-orang itu yang menginginkan tidak ada kajian di sini, kajian saya di sini, karena mereka nggak pernah sholat di situ Pak, ngeten loh. Kan nggak masuk akal. Karena apa? Hal itu mereka ingin menjadi seperti mereka, sama-sama nggak ngaji. Gitu. Nah, namun dalam kondisi yang lain, beliau mengambil langkah pemboikotan terhadap 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Padahal mereka lebih baik daripada para pemuka suku tersebut. Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa para pemuka suku pasti ditaati kaumnya, makanya lebih maslahat lagi bagi agama adalah dengan membujuk hati mereka. Adapun 3 sahabat yang sempat diboikot selama beberapa waktu sebanyak 50 hari. Ya, dalam riwayat sebanyak 50 hari. Mereka memang orang yang beriman, tetapi jumlah kaum mukminin selain mereka terbilang banyak saat itu. Sehingga hukuman boikot akan menampakkan keilmuan Islam sekaligus membersihkan mereka dari dosa karena tidak ikut berjihad. Nah, makanya untuk memboikot, mentahdzir itu harus melihat mafsadat dan maslahat. Jikalau adanya boikot dan tahdzir justru tidak meminimalisir daripada mafsadat, jangan lakukan. Ya, seperti yang saya kasihkan contoh tadi. Cara seperti ini sama seperti disyariatkannya memerangi musuh pada kondisi tertentu, berdamai pada kondisi lainnya, dan mengambil jizyah atau upeti atau pajak apabila itu yang dinilai lebih membawa maslahat. Jadi semua itu tergantung pertimbangan keadaan dan kemaslahatan, bukan hawa nafsu. Inilah Islam, semuanya didasarkan atas ilmu. Jadi pemboikotan terhadap ahli bid'ah harus benar-benar atas pertimbangan maslahat dan mafsadat, juga atas bimbingan para ulama agar tidak terjerumus pada kezaliman terhadap sesama muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seandainya setiap perselisihan antar 2 muslim selalu berakhir dengan pemboikotan, maka tidak akan ada lagi penjagaan dan persaudaraan di antara mereka. Akan terjadi gonjang-ganjing, permusuhan, dan bahkan akan terjadi saling bunuh-membunuh, waliyadzubillah. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, betapa banyak manusia yang dikelabui syaitan sehingga mengira perbuatannya sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad di jalan Allah, padahal sesungguhnya itu adalah kezaliman dan kesewenang-wenangan belaka. Ya, misalkan sweeping masalah tempat-tempat maksiat, dugem dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah murni pemerintah yang memegang. Ya. Apakah mereka akan membubarkan, yaitu maksudnya pemerintah akan membubarkan mereka atau tidak, itu urusan mereka. Selama tidak ada pengaruh buruk terhadap masyarakat itu, maka biarkan. Dalam artian bukan membiarkan kemungkaran, tidak. Karena kita tidak ada kekuatan. Terkecuali jikalau di suatu tempat terjadi sebuah tempat itu sudah terbiasa dibuat untuk mabuk-mabukan, ya, dugem dunia gembel dan lain sebagainya. Ternyata masyarakat di situ merasa
terganggu, dan mereka itu bersama pemerintah juga sepakat untuk mengusir mereka, maka silahkan, karena hal itu akan menjadi kekuatan bagi mereka, para masyarakat itu. Tetapi jika hanya sekedar satu orang dua orang, itu tidak efisien ya. Dan ini pernah juga saya dengar sendiri ketika ya, kita itu jadi di Ma'had, di depan tidak jauh itu. Jadi kan dari jalan raya sampai Ma'had itu sekitar 50 meter, 100 meter. Nah, kemudian di depan itu yang jalan raya itu ada kafe besar, lumayan besar, 2 kali masjid ini. Dan tempat itu biasa dijadikan karaoke, dan kebetulannya bukan orang muslim ya, karaoke, dugem dan lain sebagainya. Kemudian mudir kami itu menyatakan bahwasanya, Pak, ini ternyata ini depan ini ramai sekali, Pak. Apa kata salah satu anggota pemerintah waktu itu? Kayaknya mereka kuat ya, Pak ya. Kuatnya karena ini. Tentu saja begitu. Karena apa? Kalau sudah diberikan duit itu biasanya diam. Itu. Makanya apa? Kadang kemaksiatan itu menjadi besar karena apa? Karena dilindungi. Dan masyarakat untuk memberanikan diri untuk memerangi mereka itu tidak kuat, karena tidak adanya pemerintah pada mereka. Padahal pengaruh buruk dari tempat itu sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali. Di antaranya masyarakat sekitar itu terlebih lagi itu musiknya itu sangat keras sekali, itu mulai dari asar ya. Nah, orang-orang yang melakukan demikian itu dia tidak memikirkan sekitarnya, entah itu ada anak kecil, ada orang sedang sakit dan lain sebagainya. Ternyata ada beberapa kos-kosan atau kontrakan yang di samping itu rugi. Kenapa? Karena mereka pada pindah, istilahnya tidak mau terganggu dengan dengan musik itu. Itu musiknya keras sekali gitu. Nah, seperti itulah para jamaah sekalian, kadang untuk melakukan sesuatu yang manfaatnya lebih besar itu harus ada orang besar di situ. Nah, hal penting lainnya harus diperhatikan ketika memboikot atau mentahdir ahli bid'ah adalah hukuman itu wajib didasari atas ikhlas karena Allah ya. Bukan karena dorongan hawa nafsu, dengki, iri, taklid dan sifat tercela sejenisnya. Selain itu, pemboikotan juga harus mencontoh sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti athar para sahabat. Sebab tidak sedikit orang yang memboikot ahli bid'ah semata-mata mengikuti hawa nafsunya, bahkan ia menyangka perbuatannya itu bentuk ketaatan kepada Allah. Begitu adilnya ahlu sunnah wal jamaah, sangat adil ya. Nah, kemudian bab yang ketiga, pembagian sunnah. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dengan menjelaskan bentuk-bentuk sunnah melalui beberapa sudut pandang yang berbeda, dan dalam bab ini saya akan menyebutkan 2 di antaranya. Lebih jelasnya lagi di buku beliau yang lebih detail, yaitu variasi dalam mengamalkan sunnah ya. Yang pertama, sunnah sharihah dan sunnah dhimniyah. Apabila dilihat dari penisbatannya kepada Rasulullah, sunnah dibagi menjadi 2, sunnah sharihah dan sunnah dhimniyah. Sunnah sharihah adalah sunnah yang disandarkan kepada Rasulullah secara jelas. Ia dapat berupa sabda, perbuatan, ketetapan atau sikap beliau. Sunnah inilah yang sering kita temukan dalam hadis. Adapun sunnah dhimniyah adalah sunnah yang tidak menyebutkan penyandaran kepada Nabi secara langsung, tetapi secara hukum sama seperti sunnah sharihah,
yang marfu' dinisbahkan kepada Nabi, tidak banyak orang yang mengetahui sunnah semacam ini. Nah, di antara contohnya yang pertama, ucapan pendapat para sahabat dalam permasalahan yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap pendapat dan ijtihad pribadi. Dalam konteks ini ucapan mereka jelas berasal dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan ijma'. Ya, makanya ijma' sahabat itu maksum, tetapi ya person-personnya daripada para sahabat itu tidak maksum. Yang kedua, pendapat seorang sahabat terkait suatu permasalahan sementara tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihnya. Seperti halnya pembukuan daripada Al-Quran, itu tidak ada sahabat yang lain itu menyelisihi daripada pendapat tersebut. Sehingga inilah yang disebut dengan sunnah sahabat, bukan bid'ah. Ya. Yang ketiga, ucapan para sahabat terkait sebab-sebab turunnya suatu ayat Al-Quran. Mereka mengerti tentang asbabul wurud. Kalau turunnya ayat Al-Quran disebut asbabun nuzul, kalau hadis disebut asbabul al-wurud. Yang keempat, pendapat para sahabat dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang mereka pelajari langsung dari Nabi SAW. Makanya Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya ya, apabila tafsir itu datang daripada murid-muridnya Ibnu Abbas, ini perkataan Ibnu Katsir dalam muqaddimah beliau, ya, apabila tafsir itu datang dari Mujahid, ya, dari Mujahid, maka harus diterima. Kenapa demikian? Karena dia adalah muridnya Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas kata Rasulullah SAW, beliau adalah turjamanul Quran, yang mengerti tentang Al-Quran secara meluas, secara utuh. Ya. Yang kedua, sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah ibadah suatu atau perbuatan yang jelas-jelas dilakukan oleh Nabi berdasarkan riwayat yang ada. Adapun sunnah tarkiyah adalah ibadah atau perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi pada suatu konteks, tetapi bila melakukannya pada konteks yang lain. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan para ulama peneliti muhaqqiq ya, menetapkan bahwa setiap amalan yang dianggap ibadah tetapi tidak pernah disyariatkan Nabi kepada kita, baik dengan ucapan maupun perbuatan, maka amalan itu menyelisihi sunnah ya. Karena sunnah terbagi menjadi dua, sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Syekh juga mengatakan ibadah yang ditinggalkan dan tidak dipraktekkan oleh Rasulullah apapun jenisnya, maka kita pun diperintahkan untuk meninggalkannya. Ya. Contohnya azan sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan azan ketika memakamkan jenazah. Ya. Makanya azan itu hanya dilakukan untuk untuk sholat wajib. Dan azan itu juga bukan untuk jenazah, ya, bukan untuk jenazah. Yang kita ketahui kan ketika si mayit ini sudah diletakkan di liang kubur, kemudian ada yang azan, kan begitu. Padahal fungsi azan itu bukan untuk itu, yaitu untuk memanggil kaum muslimin dan memberikan pengumuman pada mereka bahwasanya sholat itu sudah masuk waktunya. Itu fungsi utama daripada azan itu. Nah, ternyata ketika iqamah, jadi ketika si mayit sudah diletakkan di liang kubur kemudian diadzani, ternyata ada iqamahnya juga, dan iqamahnya itu berbeda dengan ketika iqamah untuk salat. Terutama pada lafaz qad qamatis shalah itu diganti dengan apa? Qad qamatil qiyamah. Nah, sampai sekarang saya belum menemukan riwayat itu sampai apa, dari Nabi SAW atau yang lain, wallahu a'lam bishawab. Ataukah itu hanya sekedar pendapat madhab ya.
Apabila ditinjau dari substansinya, azan merupakan salah satu bentuk zikir dan pengagungan terhadap Allah. Namun karena beliau tidak melakukannya pada kedua kasus tadi, maka kita tidak boleh mempraktekannya meski dengan alasan untuk mendekatkan diri kepadanya. Para sahabat amat memahami hal ini dan karenanya mereka banyak mengingatkan agar kita menjauhi segala bid'ah. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.